Islam telah luntur separah-parahnya. Makanya kata Nabi di dalam hadis ya, Islam akan menjadi tinggal nama, Quran menjadi tinggal tulisannya saja. Masjid kalian banyak megah-megah di mana-mana, tapi kosong dari petunjuk. Dan ulama-ulamanya adalah sejelek-jeleknya, sejahat-jahatnya makhluk di bawah kolong langit. Dan ulama-ulamanya adalah sejelek-jeleknya, sejahat-jahatnya makhluk di bawah kolong langit. Dari mereka lah fitnah itu berasal ya. Dan kembali kepada mereka lah fitnah itu akan dikembalikan kepada mereka ya. Nah, itu hadis yang dikutip itu atau yang dimaksud itu adalah hadis Baihaqi ya teman-teman ya. Hadis riwayat Baihaqi ya. Pernah juga saya sampaikan di beberapa video terdahulu ya. Dan itu pernah saya tuangkan di salah satu buku saya juga yang ini. Judulnya 10 Perintah Allah dalam Alkitab dan Al-Quran ya. Hadis Baihaqi, sekali lagi saya bacakan ya dalam terjemahan bahasa Indonesia. Nanti dalam waktu yang tidak lama akan datang di mana agama Islam tidak tinggal kecuali hanya namanya saja. Dan tidak ada yang tinggal daripada Al-Quran kecuali hanya huruf dan tulisannya saja. Masjid-masjid mentereng dan megah, tapi sunyi daripada petunjuk. Ulama mereka adalah yang paling jahat di antara yang ada di bawah langit. Dari mereka, yaitu ulama itu, akan muncul bermacam-macam fitnah. Dan fitnah itu akan kembali pada lingkungan mereka sendiri. Hadis riwayat Baihaqi. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut kita tak ada di situ, dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dipanggil jin, haleluya, mati kafir. Nauzubillah. Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan pertumpahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir. Teman-teman, jika Anda ketemu ustadz yang suka ngata-ngatain agama lain atau orang lain sebagai kafir, yang bukan kelompok dia sebagai kafir, Yahudi itu kafir, Nasrani itu kafir, agama selain agamanya dia adalah kafir, segera Anda buka Al-Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 97.
Lalu, suruh ustadz yang suka mengkopar-kapirkan agama lain itu baca ayat ini. At-Taubah ayat 97. Jelas di dalam ayat ini dikatakan, orang yang paling kafir dan munafik itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan bukan bangsa-bangsa lain, tetapi orang Arab golongan Badui. Sekali lagi ya, mbahe kafir. Kafir yang paling kafir dan munafik adalah Arab. Itu kata Al-Quran. Pertama-tama saya ingin membacakan satu ayat Quran supaya masyarakat Indonesia ini tahu posisi sebenarnya dari Islam dilihat dari Quran. At-Taubah ayat 97. Oke, At-Taubah ayat 97. Al-a'rabu as-saddu kufran wa nifaqan wa ajdaru ala ya'lamu hududan ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Artinya kira-kira begini, orang-orang Arab di sini pengertiannya Badui. Orang-orang Arab itu lebih kuat kekafirannya dan kemunafikannya, serta sangat wajar tidak mengetahui batas-batas ketentuan yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi di Al-Quran disebutkan itu. At-Taubah ayat 97. Disebutkan bahwa disebut. Jadi kita lihat kalau kita pelajarin Quran, Allah itu melaknat orang Yahudi tertentu, Nasrani misalnya. Bukan melaknat, maksudnya mengingatkan itu. Tidak sekeras Allah mengingatkan, melaknat orang Arab. Jadi as-saddu kufran itu artinya mbae kafir. Gitu, kira-kira begitu. As-saddu kufran wa nifaqun. Mbae kafir dan munafik. Mbae kafir, mbae munafik. Nah, atas dasar itu, memang kalau kita lihat di daerah sono, di Arab sana, sampai detik ini tidak pernah sejahtera. Ruwet aja, tidak karu-karuan. Demikianlah salah satu contoh fitnahan yang sudah dilakukan oleh Adi Hidayat terhadap Alkitab atau Bible atau kitab suci Yahudi dan Nasrani. Kasih tahu Adi Hidayat, jadi ustadz itu jangan goblok. Ya, pasal 32 ayat 28 dinarasikan Nabi Yakub itu pernah bergulat dengan Tuhan. Anda bisa bayangkan nggak ya, smackdown itu bukan sekarang aja, dulu sudah ada gitu. Ini persoalan, dan Tuhan di smackdown oleh Yakub. Ini persoalannya, dikalahkan. Jadi dalam gulat itu Tuhan kalah, Allah kalah katanya sama Yakub. Hati-hati ya, kata Allah yang bertaburan di Bible tidak selalu menunjuk kepada Sang Maha Kuasa. Musa, Yesus, dan para penyampai firman juga bisa disebut Allah. Hakim-hakim di perjanjian lama juga disebut Allah. Malaikat, makhluk surgawi juga disebut para Allah. Nah, di Hosea 12 ayat 5 kita diberitahu bahwa Allah yang bergumul dengan Yakub itu adalah malaikat loh ya. Jadi bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Sip. Ya, pasal 32 ayat 28 dinarasikan Nabi Yakub itu pernah bergulat dengan Tuhan. Anda bisa bayangkan nggak ya, smackdown itu bukan sekarang aja, dulu sudah ada gitu. Ini persoalan, dan Tuhan di smackdown oleh Yakub. Ini persoalannya, dikalahkan. Jadi dalam gulat itu Tuhan kalah, Allah kalah katanya sama Yakub. Anda bisa bayangkan nggak ya, smackdown itu bukan sekarang aja, dulu sudah ada gitu. Ini persoalan, dan Tuhan di smackdown oleh Yakub. Ini persoalannya, dikalahkan. tolong. Ngerti? This is a glass, this is an egg. Your head, and that's your brain. Now, that's your brain.